Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita.
dakwah segala macam, coba dihitung itu berapa kata gitu. Itu dipastikan tidak melebihi 25 kata gitu. Atau juga judul jangan bersifat kontradiktif ya, jangan menyinggung agama orang, jangan menyinggung budaya orang, akan tetapi ya fokus tadi pada bidang studi. Karena pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tujuan daripada adanya karya ilmiah inilah untuk mengembangkan keilmuan ya yang sedang kita ada di situ. Nah, ini adalah contoh judul yang jelas dan judul yang tidak jelas. Judul skripsi, misalnya strategi dakwah digital dalam meningkatkan kesadaran keagamaan generasi Z di media sosial. Kenapa? Karena ini jelas, karena ada fokus penelitiannya, gitu. Strategi dakwah misalnya. Kenapa jelas? Karena ada subjeknya jelas, siapa yang dituju, siapa yang menjadi sasaran daripada penelitian kita. Nah, ada ruang lingkupnya media sosial, dan kemudian tujuannya apa? Untuk kemudian meningkatkan kesadaran keagamaan. Ya, meningkatkan, menumbuhkan, menguatkan, itu harus ada kemudian tujuan daripada judul itu. Jadi deskriptif. Iya. Nah, analisisnya analisis deskriptif. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya efektivitas pelatihan manajemen dakwah dalam pemberdayaan komunitas muslim di perkotaan. Nanti bisa lagi spesifik lagi studi kasusnya di mana di perkotaan, atau juga yang ini bisa media sosialnya lagi kita bikin lebih spesifik lagi, misalnya di TikTok atau di YouTube atau di manapun gitu. Ya. Nah, kurang lebih gambaran judul yang jelas, yang sebagaimana saya sampaikan tadi, judul harus jelas dan spesifik, artinya fokusnya harus ada, kemudian juga subjeknya juga harus ada, kemudian juga ruang lingkupnya, dan juga tujuan daripada penelitian itu harus jelas gitu. Ya. Nah, kemudian yang tidak jelas, paling tidak gambarannya seperti ini. Ya, jadi hanya memuat tiga kata saja, manajemen dakwah di Indonesia. Ini kan terlalu luas ya, karena tidak menjelaskan aspek apa yang akan diteliti, ruang lingkupnya apa, variabelnya juga apa, tujuan segala macam itu tidak dijelaskan. Dampak teknologi terhadap dakwah misalnya, hanya secara umum ini saja dijelaskan. Nah, ini kemungkinan kalau judul-judul seperti ini akan langsung tertolak oleh dosen pengujinya gitu ya. Nah, ya kurang lebih contoh yang jelas dan tidak jelas, atau contoh yang spesifik dan tidak spesifik, kurang lebih seperti itu ya. Nah, paling tidak dalam struktur sebuah judul ya, struktur judul skripsi itu paling tidak harus ada 4 komponen ya, 4 elemen ya, 4 unsur. Yang tadi kaitannya dengan yang sebelumnya, harus ada fokus penelitian. Fokus kita bisa artikan sebagai topik utama yang menjadi penelitian utama dalam permasalahan ini. Harus ada fokusnya. Mau membahas apa? Manajemen. Nah, fokus pada manajemen. Mau membahas apa? Manajemen umrah. Fokus pada, kita batasi pada manajemen umrah. Mau strategi dakwah atau dakwah bilhal atau dakwah fardiyah. Nah, harus kita batasi pada fokus penelitian. Nah, pertanyaan yang dijawab, apa yang menjadi masalah atau topik yang dibahas ya. Kemudian juga harus ada dalam judul itu subjek ya, sebagaimana tadi pada contoh yang sudah kita gambarkan tadi, harus ada subjeknya, sasarannya. Ya, jangan terlalu umum, gak jelas gitu. Harus ada yang diteliti, baik itu individu, baik itu kelompok, lembaga, masyarakat tertentu, harus dijelaskan. Pada pesantren Darul Rahman misalnya, pada komunitas Muslim Tionghoa misalnya, pada masyarakat Kampung Buaran misalnya, pada subjeknya adalah Mahasantri Mahat Darul Quran misalnya. Nah, itu kemudian harus kita tentukan di dalam judul tersebut supaya kemudian jelas siapa yang menjadi sasaran kita di dalam penelitian itu. Ya, pertanyaan yang dijawab adalah siapa
dan apa yang diteliti di dalam permasalahan itu, ya. Kemudian juga konteks atau lokasi, ya, lokasi penelitian, ya. Spesifik di mana penelitian ini dilakukan, ini memberikan gambaran ruang lingkup penelitian. Ya. Contoh pertanyaannya misalnya di mana penelitian itu dilakukan, di wilayah perkotaan kah, di kalangan ini kah, di pesantren ini kah, di provinsi ini kah, dan segala macam. Nah, tujuan dan kemudian harapan kira-kira apa yang ingin kita gapai, ingin kita tuju daripada topik ini, ya, apa yang dihasilkan dari penelitian ini, ya, untuk mengatasi, untuk meningkatkan, atau sebagai model, atau kemudian bagaimana kemudian kita mendapatkan inspirasi judul, ya. Tentu judul itu harus kemudian mulai dari masalah, ya. Jadi teman-teman harus mulai dari sebuah permasalahan dulu, jangan mulai dari judul. Karena kalau mulai dari permasalahan tentu itu kita akan mudah menentukan sebuah judul, ya. Kalau kita mulai dari judul itu tentu akan membatasi kita. Gitu. Jadi mulai dari permasalahan. Permasalahan bisa kita artikan sebagai fenomena, bisa kita artikan sebagai kejadian. Sekarang dakwah fenomenanya sudah banyak melakukan transformasi kepada digital. Itu adalah fenomena. Nah, apa yang kemudian ingin masalah yang muncul dalam hal itu? Gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan yang akan kita carikan jawabannya ataupun solusinya. Gitu. Nah, mulai daripada masalah yang ada itu, bagaimana kita mendapatkan inspirasi judul. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya atau mungkin juga belum ada. Nah, ini bisa kita lakukan mulai daripada masalah. Kemudian membaca penelitian terdahulu, ya, artinya membaca penelitian orang yang sudah publikasi. Biasanya kan dalam sebuah skripsi itu ada bab saran kan. Bab saran itu paling tidak berisi mengenai rekomendasi lanjutan daripada penelitian yang telah dia lakukan. Kira-kira apa rekomendasinya? Nah, itu kemudian kita telaah, kita baca sehingga kemudian kita bisa mendapatkan inspirasi, ya, daripada itu. Penelitian sudah dilakukan, akan tetapi bisa dikembangkan lagi pada aspek yang lain. Tentu nanti di situ akan disebutkan aspeknya seperti apa. Jadi teman-teman diperbanyak kemudian membaca penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan. Ya, tidak hanya di PTIK, ya, maksudnya bisa di kampus yang lain, yang mana perpustakaan itu bisa dibuka secara umum, teman-teman bisa membacanya. Gitu. Ya, tentu membaca jurnal-jurnal ilmiah, ya, ini kurang lebih sama dengan penelitian terdahulu. Artinya dalam jurnal itu kan bisa kita katakan jurnal itu kan ter-up to date, ya. Artinya fenomena-fenomena kekinian itu banyak sekali dituangkan dalam bentuk jurnal. Nah, teman-teman silakan coba mencari jurnal yang berhubungan dengan manajemen, yang berhubungan dengan dakwah. Kira-kira apa topik kekinian yang sedang terjadi, apa permasalahan-permasalahan yang sedang dibicarakan oleh para tokoh atau para pakar. Nah, itu bisa kemudian mendapatkan inspirasi dari situ. Untuk dari jurnal sendiri itu perlu berapa referensi jurnal? Misalnya itu mulai masuk skripsi itu. Udah mulai masuk skripsi. Ya, berapa banyak jurnal yang harus kita bikin? Ada minimalnya, ya? Tidak ada minimalnya sih sebenarnya, ya, secara regulasi. Kalau memang sudah jadi skripsi tidak ada regulasi minimalnya berapa, gitu. Tapi paling tidak harus dalam kurun waktu 10 tahun terbitan terakhir, ya, terbitannya, gitu, ya. Kemudian hal yang lain apalagi yang perlu kita
Ya, mengikuti seminar dalam kegiatan ya. Artinya forum-forum ilmiah ya. Seminar-seminar itu tentu menjadi media bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan inspirasi judul ya. Artinya biasanya kan dalam sebuah pertemuan ilmiah atau forum ilmiah kan ada permasalahan yang disampaikan gitu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi ya, kita gitu. Kemudian juga mengamati fenomena sekitar ya. Fenomena sekitar, mengamati sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, apa kira-kira fenomena yang terjadi sekarang. Kita duduk misalnya kita mengamati perilaku masyarakat, kita mengamati perilaku apapun itu ya, atau dikenal dengan namanya observasi ya. Kita melihat sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Nah, kiranya peristiwa itu, kejadian itu bisa kita angkat menjadi judul skripsi kita gitu. Tentu yang berkaitan dengan manajemen ataupun dengan dakwah ya. Oke, paling itu saja materi kita pada hari ini, yang mana tadi kita sudah menjelaskan apa itu judul, kemudian bagaimana contoh judul dan faktor-faktor kita dalam mempertimbangkan sebelum kemudian memilih atau menentukan sebuah judul, dan juga mengenai struktur apa yang harus ada dalam sebuah judul ya. Harus ada fokus, harus ada lokus, kemudian juga harus ada tujuan daripada penelitian ini, dan kemudian ada subjek penelitian ya. Jadi tugasnya minggu depan ini tugas PR. Jadi teman-teman sudah pada pertemuan berikutnya sudah harus punya satu judul ya. Ini PR saja di rumah. Jadi harus mencari satu judul, dicari, diamati, dibaca-baca, tadi ada beberapa faktor, jurnalnya segala macam. Nah, itu disimpan dulu, nanti kita akan tugas pada permasalahan, latar belakang masalah akan kita bikin. Jadi sekarang nanti tugas di rumah adalah mencari judul apa kira-kira yang ingin kita teliti, yang ingin kita ajukan nanti di sidang proposal. Ya, kalau bisa judulnya jangan berubah-ubah ya. Dari sekarang sudah ditentukan, oh saya ingin ini, nanti akan kita diskusikan bersama. Ada pertanyaan?